kembali lagi di podcast Ekonomi, Education about Economy. Nah, di sini bersama aku Femi dan rekan aku Kalista yang akan menjadi host untuk ekonomi hari ini. Oke, nah btw kita lagi di mana nih Kal? Kayak syahdu banget gitu deh. Iya, kayaknya suasananya enak banget ya. Kita lagi di Neha Hub Cilandak. Betul banget, di Neha ini tempatnya comfy banget, parah sih. Dan gak cuma itu, kayaknya minumannya menarik-menarik banget. Iya, tapi Jujur. nanti kita coba. Oke. Oke, nah buat visipers yang lagi nonton ini, boleh banget nontonnya boleh sambil rebahan, makan, atau apapun itu. Tapi jangan sambil mantengin chart kripto yang merah. Oh my god. Kayaknya pusing tuh merah-merah sih. anjlok. Aduh. Oke, nah di episode kali ini tuh kita bakal bahas topik apa nih Kal? Kita bakal bahas investasi anak muda, FOMO atau tren positif. Nah, sebenarnya orang-orang ini udah banyak terinfluence ya oleh Timothy Ronald tentang investasi, saham, kripto, reksadana. Tapi sebenarnya mereka ini ngerti nggak sih? Atau mereka cuman takut ketinggalan tren? Nah, biar nggak dibilang FOMO nih Kak, kali ini kita mau bahas semakin dalam nih tentang perkriptoan, perinvestasi, saham, dan sebagainya sama narasumber keren kita yang beliau ini merupakan wakil ketua BEM Visip UPN Veteran Jakarta. Waduh, kalau gitu langsung aja kita panggil kepada Bang Sucai. Oke, Bang Sucai gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Oke, jadi di episode kali ini Bang, kita bakal bahas topik yang ramai banget nih di kalangan Gen Z, Gen Parui ini. Itu investasi anak muda tuh FOMO atau tren positif sih sebenarnya, karena tuh banyak banget mahasiswa sekarang yang udah mulai terjun nih ke dunia saham, kripto atau reksadana. Tapi kadang tuh kita masih bingung kayak sebenarnya nih gue investasi karena pengen beneran cuan atau kayak takut ketinggalan tren gitu. Nah, di sini Bang Sucai pasti bakal bantu kita dong Betul. bahas ini. Tapi sebelumnya, mungkin kita background checking dulu kali ya Bang. Bang Sucai ini lebih paham di saham, kripto, reksadana, atau mungkin ada instrumen investasi lain yang Bang Sucai dalami. Tapi sebelumnya itu boleh perkenalan dulu Bang Sucai. Oke. Jadi sebelum kita memulai lebih dalam lah. Perkenalkan, nama aku Serio Madilang Perdana. Aku selaku Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Visip UPN Veteran Jakarta. Jadi memulai dunia investasi ini bisa dibilang udah lumayan lama lah di aku. Karena aku mulainya dari pas aku saat SMA kelas 1 gitu. Jadi awal mulanya ini aku punya sebuah bisnis sama teman-teman aku gitu, namanya Gudang Etnik. Jadi kita mencoba rebranding kain tenun ini dengan berbagai tas, pos, dompet gitu. Saya jadi satu. Akhirnya dengan bisnis itu makin lama mulai kenal dengan namanya investasi, yaitu saham, reksadana, obligasi segala macam. Nah, terus setelah itu masuk kuliah, aku kebetulan masuk di bidang ekonomi kreatif gitu. Yang pertama jadi staff, yang kedua jadi kondektor bidang. Yang otomatis akan lebih banyak berkaitan dengan bisnis-bisnis seperti itu gitu. Pada era mulai mengalir lebih banyak ke investasi gitu. Nah, terus kalau untuk instrumennya sendiri, kalau dari aku adalah sebetulnya ada beberapa. Yang pertama ada saham, ada reksadana, dan juga obligasi gitu. Nah, kenapa pada akhirnya aku nggak terlalu into kripto, karena menurutku kripto ini sebuah instrumen yang high risk high return lah gitu. Jadi memang peluangnya besar, keuntungannya besar, tapi ya resikonya juga besar gitu. Mantap banget, itu udah dari SMA. Dari SMA Wow, udah berapa tahun tuh Bang berarti? 4 tahun? 4 tahun mungkin. Wow. 4 tahun mungkin ya. Nah, Tapi udah banyak pengalaman ups and down-nya juga ya Bang. nah coba dong Bang Sucai jelasin pengalaman investasinya nih. Kan tadi Mas Sucai udah bilang kan udah pernah ngerasain up and down-nya di dunia ini kan. Coba dong jelasin ngerasain apa aja sih di investasinya gitu. Oke. Jadi mungkin sebenarnya yang lebih terasa di aku adalah saham gitu, instrumen saham. Jadi lumayan banyak juga aku ngelewatin beberapa hal terkait saham ini kayak. Contohnya waktu pas kemarin di tahun inilah bulan-bulan Maret atau bulan April gitu kalau nggak salah. Jadi itu sempat harga
IHSG ini anjlok sekitar 7% kalau nggak salah. Dan pada akhirnya grafik di pasar modalnya ini itu pada turun merah semua gitu. Yang awalnya kita kita deposito di situ, saya turun semua dan cepat ada kayak apa cut loss atau segala macem gitu ya. Cuman pada akhirnya tahan dulu deh, hold dulu deh, akhirnya nyangkut di situ lama gitu. Nah, terus juga kemarin sempet beredar banget ada namanya saham CDI gitu. Jadi di situ CDI ini termasuk saham IPO. Jadi si saham IPO ini adalah saham perusahaan pertama kali masuk di pasar modal. Sebutnya saham IPO gitu. Nah, terus si CDI ini dibuatnya oleh Prajogo Pangestu gitu. Jadi dia ini seorang businessman bener-bener dari awal banget saya ngebangun CDI. Nah, CDI ini dia ngeluarin pertama melantai di pasar modal. Aku invest di sana ya 190.000 nggak salah deh, 190.000. Terus akhirnya jadi ya berapa ya, 2350 nggak salah dah, pokoknya 2 jutaan gitu. Nah, jadi pasang surutnya tuh udah lumayan banyak lah, yang mulai dari ngerasain IHSG 20% jadi merah semua marketnya. Terus akhirnya ngerasain CDI yang marketnya naik banget, tinggi segala macam gitu ya. Bisa bilang udah lumayan gitu. Pengalamannya bukan main ya ini. Iya, udah 4 tahun lebih ya. Ini pasti banyak banget ya, ada naik turunnya. Tapi pasti seru juga nggak sih Bang? Seru banget. Seru banget. Nah, kalau gitu tadi kita udah tahu sedikit latar belakang terkait investasinya. Sekarang teman-teman mau nanya nih, gimana sih cara kakak ngatur keuangan sebagai investor, dan juga gimana sih cara belajar dari awal banget nih biar nggak kelihatan FOMO doang. Jadi menurut aku adalah pandanganku, di saat kita memulai investasi itu bukan cuma sekedar sebagai ajang keren-kerenan atau mungkin sekedar ajang nyari cuan semata, gue mau kaya dengan cara instan. Itu nggak bisa gitu. Saat lo mau investasi apapun itu instrumennya, mau itu saham, reksadana, obligasi, ya kita harus cari tahu dulu nih saham ini seperti apa, tujuan kita untuk memulai saham ini buat apa, buat bangun rumah kah, buat nabung kah, atau buat pendapatan kita sehari-hari kah. Itu yang harus tahu dulu. Yang pertama adalah di saat kita mau mulai saham ini, mau mulai investasi ini, kita harus tahu dulu duitnya kita dari mana, duit dapatnya gitu. Jangan sampai kita mau investasi duitnya pakai duit sehari-hari kita gitu. Yang seharusnya baiknya adalah mau investasi adalah dengan duit dingin gitu, duit yang emang benar-benar nggak kesentuh nih gitu, duit yang memang bukan sehari-hari kita gitu. Jadi saat nanti kita mengalami market yang turun anjlok segala macem, ya kita ya fine-fine aja gitu, nggak yang ngerasa down atau segala macem gitu, karena dengan dingin yang kita pakai gitu. Jadi itu dipisah. Ya udah dipisah tuh. Jadi tadi kita udah dengerin bahwa kalau untuk investasi ini kita harus mengetahui tujuannya, kita harus menginvestasi ini dengan uang dingin juga, jangan pakai uang sehari-hari. Nah, tadi kan Bang Suci udah ngejelasin panjang lebar nih. Kira-kira haus nggak sih? Karena aku menarik sih, ini ada beberapa minuman juga lagi warna-warni ini. Aduh, menarik banget nih. Boleh diminum Bang Suci? Boleh ya, aku minum ya guys. Oke, aman aja. Ya, kita minum juga. Sekarang sih. Cheers. Minum bareng nggak sih? Ya, cheers. Asik. Wow. Apa enak? Boleh kasih. Aku mesen rose flamingo. Rasanya kayak apa ya? Kayak seger soda, cuman ada manisnya, tapi ada asam-asamnya gitu. Jadi kayak cocok banget buat pas siang-siang. Apalagi sekarang cuaca lagi panas-panasnya kan. Panas mulu cuaca, nggak bisa diprediksi lah. Ini kayak cocok teman-teman.
Mas per minggu ini. Ini salpok banget, warnanya pink banget. Gemes banget soalnya. Minuman gemes ya, minuman gemes. Kalau Kalista sendiri apa tuh, Kak? Kalau aku tadi pesen caramel latte dan itu enak banget. Itu kopinya terasa dan susunya juga perpaduannya enak banget pokoknya. Dan ini bukan tipikal kopi yang pahit banget, jadi ada hint manisnya. Jadi pokoknya segar dan cocok banget deh pokoknya buat Vespers. Kalau Femi sendiri? Kalau aku tadi pesen leci tea. Terus ada lecinya gini sumpah. Tuh. Iya, Iya kan? Segar banget ini kayak manis, tapi ada pahit-pahitnya sedikit tapi balance gitu, manis seger, cocok deh. Emang tempatnya udah cozy, minumannya udah enak, affordable, aduh cocok banget nih. Jadi buat visipers nih yang lagi nyari cafe yang comfy buat nongkrong, buat gas, buat rapat, cocok banget di Neha Hub. Karena di sini tuh comfy parah, ada yang indoor, ada yang di outdoor. Karena nih mahasiswa gak jauh-jauh dari dua hal nih. Ada nongkrong sama tugas. Bener kan? Bener banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke topik selanjutnya. Boleh nggak sih Bang Sicai jelasin instrumen-instrumen dasar untuk investasi? Mungkin ada saham, obligasi. Boleh dong Bang? Oke, jadi sebetulnya pengertiannya cukup banyak dan cukup kompleks gitu. Cuman aku buatnya simpel aja. Penjelasan secara garis besar dan secara simpelnya sih dari sahamnya apa, dan ini apa, obligasinya apa. Itu saham ini bisa dibilang surat kepemilikan dari suatu perusahaan gitu. Jadi perusahaan mau ekspansi bisnis. Nah, perusahaan ini membuat perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka gitu. Nah, nanti dari situ surat kepemilikannya disebar nih. Kita bisa beli siapa beli itu orang umum gitu. Nah, untuk satu surat ini itu pembeliannya satu lot. Satu lot ini setara dengan 100 lembar surat kepemilikan di satu perusahaan gitu. Terus kalau reksadana ini, misalnya kita punya modal. Nah, tapi kita bingung nih mau kemana nih ya? Mau saham, mau obligasi, juga mau kemana muterinnya. Nah, akhirnya kita mempercayakan kepada manajer investasi gitu. Nah, manajer investasi ini yang nantinya akan ngolahin kita baiknya kemana. Nah, kalau obligasi ini adalah surat utang dari suatu perusahaan dan juga dari suatu negara. Misalkan negara mau coba bangun fasilitas apa nih gitu di suatu daerah. Nah, tapi dia mau minjem utang dulu gitu. Nah, terus akhirnya misalkan perusahaan mau coba ekspansi bisnis gitu. Nah, akhirnya dia minjemin mau coba ngutang gitu. Nah, akhirnya kita yang punya modal ini, yang punya duit ini, akhirnya kita ngutangin nih ke negara gitu. Nanti hitungnya adalah kita dapat eee, rasio sekitar berapa persen dari kita eee, minjeminnya itu ke negara atau ke perusahaan sendiri gitu. Oke. Ini aku udah mulai terbuka nih tentang saham dan sebagainya. Kalau dari Bang Sucai bisa nggak sih ngasih pesan nih untuk teman-teman yang masih ragu buat mulai investasi atau dan sebagainya gitu. Pesan singkat aja bebas semuanya. Oke, jadi mungkin kalau aku bisa berpesan ya, sebetulnya alangkah baiknya adalah saat mulai investasi itu nggak bisa cuma sekedar eee, kita cuma punya duit, "Oke, gue mau gandain duit gue dengan harapan gue punya duit lebih banyak," gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam dunia saham segala macam itu ada terkenal namanya spekulan. Yaitu spekulan ini orang-orang yang apa ya, mainnya cuman ngandelin feeling aja gitu. Mainnya cuman ngandelin logika aja, tapi nggak punya dasar fundamentalnya yang jelas terkait instrumen itu gitu. Nah, terus eee, lebih baiknya adalah ya kita isi dulu nih eee, diri kita, isi kepala kita dulu gitu. Dari mulai dari pembelajaran, kita belajar sahamnya apa segala macam, setelah itu baru kita mulai pelan-pelan nyoba gitu. Benar-benar terjun langsung dan dari situ terjun langsung baru kita bisa ngelihat nih sebenarnya. Bisa ngelihat adalah ya saham ini kayak gimana sih geraknya, kita bisa ngebaca teknik analisisnya dari marketnya itu seperti apa gitu. Nah, terus juga untuk fundamental saham ini sebenarnya banyak banget. Jadi kalau bisa aku jabarin adalah fundamental dari main investasi itu secara garis besar ada 5 gitu. Jadi kita harus melihat dulu laba perusahaan seperti apa, terus efisiensi perusahaan seperti apa, resiko dari perusahaan itu seperti apa, terus juga royalitas dari
rekan bisnis kita seperti apa gitu. Nah, terus track record perusahaan, nah kita tuh harus lihat dulu segala macam sampai pada akhirnya kita udah punya pemahaman yang kuat terkait satu perusahaan, ya baru menurutku lebih better baru kita untuk coba berinvestasi. Tadi udah dijelasin bahwa kalau untuk main saham ini kita nggak boleh ngandelin feeling doang, tapi kayak kita harus mempelajari, memperdalam perusahaan mana sih yang mau kita investasi, tujuannya kenapa, alasannya mengapa. Hari ini banyak banget insight-insight yang aku dapetin nih, insight-insight baru. Apalagi buat PCpers yang baru mau mulai investasi dan bingung mau mulai dari mana, tadi udah dijelasin. Betul banget, setuju banget sama Kalista. Intinya, PCpers jangan investasi cuma karena FOMO atau ikut tren semata, tapi pelajarin dulu nih apa sih sebenarnya saham dan sebagainya, pahamin resikonya tadi ya kan, dan tentuin tujuan mau investasi itu apa. Oke, sebelum Bang Sucai balik nih, kita ada game kecil. Nih kan udah ada kertas-kertas apa nih, hijau nih. Kita biar lebih ngerti gitu Bang, tentang hal-hal yang tadi kita sebutin. Nama game itu Fact or FOMO. Boleh dijelasin Kak? Nah, ini kan ada 2 kertas nih Bang. Jadi nanti kita ada beberapa pernyataan nih. Baru Bang Sucai boleh bilang bahwa itu bukan fact atau benar atau FOMO yang berarti salah. Gitu Bang. Mungkin langsung ke pernyataan pertama aja. Boleh, Femi? Oke. Investasi itu cuma buat orang kaya. Jawabannya adalah Oh, Mantap. Alasannya apa tuh Bang? alasannya karena nggak bisa terkotak-kotakan gitu. Siapapun boleh berinvestasi gitu, nggak hanya orang kaya doang. Gitu sih. bener-bener setuju banget sih. Oke, pernyataan kedua. Kalau nggak investasi dari sekarang, nanti nyesel. Fact. Fact. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena ya selagi masih bisa berinvestasi, selagi punya kesempatan untuk berinvestasi, untuk belajar, ya kenapa enggak gitu. Silakan dicoba dulu, cuma tetap dengan perhitungan yang matang, dengan perhitungan yang benar-benar melalui fundamental, melalui teknik analisisnya yang jelas. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kripto, saham, dan investasi lainnya itu adalah cara tercepat buat kaya. FOMO. Wow. Kenapa kok emang? Karena yang namanya, menurut aku ya, yang namanya investasi nggak ada yang instan gitu. Saat kita mau kemana pun instrumennya pasti ada proses yang harus dilalui, nggak bisa instan. Mau cepet kayak Oke, noted ya PCpers ya. Berarti nggak terasa kita udah ada di penghujung acara nih. Kita udah bahas banyak terkait masalah investasi dan juga kita juga udah ngebahas dari awal banget dari apa aja pengertiannya. Dan ternyata udah habis nih waktu kita dengan narasumber kece. Iya lagi. Oke, terima kasih banyak Bang Sucai udah meluangin waktunya. Sebelum itu nih, aku mau punya kata-kata terakhir. Wes, apa itu? Menurut aku adalah seperti yang aku bilang di awal, investasi terbaik adalah investasi kepada diri kita sendiri dulu gitu. Investasi kepada kepala kita, investasi kepada leher ke atas dulu, baru investasi ke saham, investasi. Nah, menurut aku salah satu untuk kita berinvestasi adalah investasi kepada diri kita sendiri itu dengan cara membeli baju Wes. keren ini teman-teman. Keren banget. Jadi kita harus investasi dengan kita punya baju ini nih, kita ngerasa kayak wah keren nih, kagak silakan gitu. Teman-teman harus beli ini baju. Jujur dari tadi sampah banget itu ada social politics Kan? 1994. Jujur cakep banget wordshirtnya. warnanya coklat-coklat iya kan. Nah, buat teman-teman PCpers nih yang mau beli baju kayak Bang Sucai, udah secakep Bang Sucai nih kan. Wis keren banget. Atau merchandise lainnya boleh banget beli di @kreasikreatif_id. Di situ kita menjual
barang-barang gemes dan pastinya kece abis kayak yang dipakai Bang Sucai ini. Ya, pokoknya merch-merch yang hits banget untuk teman-teman Visipers. Betul banget. Nah, Kalista ternyata udah selesai nih podcastnya. Sedih banget. Aduh, sedih banget. Perasaan baru mulai. Ya lagi. Oke, semoga obrolan kali ini bisa jadi motivasi buat Visipers yang mau mulai investasi kayak gitu-gitu, yang masih ragu tentunya ya. Bisa diingat kata-kata Bang Sucai tadi, harus pahamin dulu pokoknya baru mulai terjun. Nah, itu dia Visipers, podcast ekonomi kita kali ini. Semoga Visipers bisa mulai melek finansial dan berani ngatur masa depan sejak kini. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan. See you di podcast ekonomi selanjutnya. Bye!